Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawada Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat. Nah, yang mana pada hari ini sudah terlihat jelas saya membawa dumbbell untuk olahraga. Dan hari ini telah hadir di studio TVRI Jambi yaitu fisioterapis Bapak Adi Saputra Junaidi, SPIS MPIS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Wah, saya hari ini membawa alat peraganya nih Bapak ya. Ini dumbbell namanya ya Pak ya untuk olahraga. Sesuai dengan tema kita ya Pak ya pada hari ini yaitu tentang preventif, edukatif, bagaimana cara pencegahan cedera olahraga yaitu pasca akut dan kronik. Wah, ini temanya keren sekali nih, luar biasa nih Pak. Saya juga sering nih olahraga tanpa aturan nih Pak ya. Harusnya disinilah edukasinya bagaimana diarahkan oleh fisioterapis yang mana ahlinya untuk bagaimana cara yang benar ya Pak ya. Nah, sebelumnya nih Bapak Adi Saputra Junaidi ini udah yang keberapa kalinya ya untuk ke studio TVRI Jambi ya Pak ya. Nah, beliau merupakan Kaprodi dari program fisioterapi satu-satunya yang ada di Provinsi Jambi, yaitu di Stikes Baitur Rahim Jambi. Dan beliau juga punya klinik ya Pak ya. Baik Pak, kita awali Pak untuk pengetahuan pemirsa di rumah tentang tema kita pada hari ini, yaitu cedera olahraga nih Pak. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan cedera olahraga itu Pak. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Mawadah. Ini sudah ke sekian kali kita untuk program Hidup Sehat di TVRI Jambi ya. Tentunya tentang fisioterapi ya Pak ya. Tentang fisioterapi. Mudah-mudahan edukatif ini dapat memberi wawasan bagi masyarakat umum terutama Provinsi Jambi. Benar Pak, siap. Jadi yang dimaksud dengan cedera olahraga ini adalah cedera yang terjadi pada saat olahraga. Jadi cedera yang terjadi pada saat olahraga. Maka disebut dengan cedera olahraga. Sedangkan cedera yang tidak terjadi pada saat olahraga itu tidak disebut dengan cedera olahraga. Oh, ada bedanya ya Pak ya? Jadi biasanya cedera olahraga ini oleh atlet-atlet yang profesional. Begitu. Jadi atlet-atlet profesional mereka menyebutnya dengan cedera itu cedera olahraga pada saat mereka bertanding karena itu dari kegiatan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi begitu tentang cedera olahraga. Tentang cedera olahraga. Terkait berarti, dengan pasca akut dan kronik itu. Iya Pak, benar. Karena temanya lumayan agak sulit mungkin pemirsa memahami apa sih pasca akut dan apa itu kronik gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya Pak. Jadi pasca akut itu yang terjadi kurang dari 2 kali 24 jam. Oh, waktu ya? Berarti pasca akut ini merupakan penentuan waktu? Penentuan waktu. Oh, baik Pak. Jadi setelah kita cedera, saya contohkan salah satu misalnya cedera pada ankle atau pergelangan kaki. Yang sering kita sebut kesleo ya, kesleo atau di bahasa medisnya sprain ya. Sprain. Tapi nama awamnya kesleo gitu ya Pak. Iya benar-benar. Jadi kalau kesleo itu setelah dia jatuh, kemudian kesleo terjadilah bengkak. Oh, pembengkakan. Pasca akut ini adalah adanya bengkak. Oh, indikasinya yang terjadi indikasinya ya Pak bengkak, ya? kemerahan, kemudian nyeri. Kemudian dia keterbatasan fungsi. Itu pas akut. Dalam waktu 2 kali 24 jam. Berarti 2 hari. Iya. Itu biasanya langsung jadi timbul bengkak atau ada waktu tertentunya Pak? Misalnya jadi nampak indikasinya bengkak atau nyeri itu tergantung apa penyebabnya atau indikatornya ya Pak ya? Jadi cederanya itu tergantung dari grade atau derajat ya. Oh, baik. Jadi cedera olahraga itu punya derajat dan grade-nya. Ada gradingnya juga ternyata ya Pak semakin besar grade-nya, maka tingkat keparahannya semakin tinggi. Jadi misalnya dia di grade 3, cederanya dia langsung bengkak. Merah. Saat itu juga terlihat. Bengkak, nyeri ataupun bisa dia dislokasi atau perubahan posisi. Baik, itu di grade 3. Kalau grade 1 benturan sampai rumah baru dia baru langsung dia mohon izin ya Pak ya, sudah ada yang menghubungi kita sapa terlebih dahulu ya Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Ini Iya, mohon izin suaranya putus-putus, bisa diulang kembali dengan siapa? Ini dengan De Ajeng. De Ajeng, iya. De Ajeng di mana, Mbak? Di Tanjab Barat. Di Tanjab Barat. Baik, boleh silakan langsung saja yang ingin ditanyakan seputar tema kita, tentunya dengan Bapak Adi Saputra, merupakan fisioterapis kita pada hari ini. Baik, kami mau tanya tentang ini. Kalau untuk olahraga yang paling aman untuk terhindar dari cedera, apa ya? Dan kalau cedera, kira-kira dibawa kemana ya?
Oke, ini pertanyaan awam memang ya Pak ya. Ini Iya, iya. sekalian dengan tema kita tadi, Iya, bisa iya. langsung dijelaskan. Baik, ada lagi Mbak De Ajeng yang ingin ditanyakan? Sudah, itu aja. Terima kasih Mbak De Ajeng. Ya, langsung saja kita jawab nih Pak, sekalian Bapak jelaskan sesuai dengan tema kita nih. Kalau bagaimana dan dibawa kemana kalau misalnya terjadi cedera olahraga nih. Silahkan Oke. Pak. Jadi kalau pertanyaannya tadi, olahraga apa yang cederanya lebih minimal? Iya, Ya tentu olahraga itu menggunakan gerak tubuh, benar ya, Pak. fungsional tubuh. Jadi olahraga yang paling aman, olahraga yang tidak banyak menggerakkan tubuh. Anggota Anggota tubuh. tubuh. gitu ya, Pak. Wah, mager dong Pak. Iya. Nggak jadi Ya, gerak karena ya Pak. olahraga itu banyak, seperti catur itu olahraga loh. Oh iya Pak. Ya, catur itu olahraga, bahkan itu ditandingkan secara nasional kan. Benar Dan Pak, itu sudah benar. termasuk Tapi olahraga. itu juga ada cedera olahraganya nggak, Ada, Kak? pasti dia sakit Keseleo tangan, punggung, Pak? sakit punggung, Oh, sakit punggung, punggung, biasanya baik. punggung, bahu Benar. dan leher Oh, ya. iya ya, dampak efeknya ke anatomi tubuhnya ya Pak ya. Kalau Mbak De Ajeng tadi tanya olahraga apa yang cederanya minim, Mhm. disarankan olahraga ya tentu yang tidak kontak fisik ya. Oh iya benar. Tinju misalnya, karate, Oh, itu kan itu kontak fisik. benar. Itu tingkat cederanya akan semakin tinggi. Lumayan Tapi berat kalau ya, Pak, misalnya renang, Iya Pak, renang. static cycle, ya, Iya benar. plank, wellness dan sebagainya itu aman. Aman. Tapi kalau renang bahaya juga Pak, kalau kelelep. Kalau kelelep. Itu tapi cedera ya, maksudnya Iya. yang ke cedera olahraga ya Benar, Pak ya. benar. Oh berarti itu beberapa pilihan olahraga Pilihan yang olahraga. tidak terlalu berat. Benar. Baik Pak. Kemudian tadi nih pertanyaan selanjutnya nih, di mana nih Pak kalau ternyata ada cedera olahraga, dibawa kemana? Mungkin kan kalau di rumah sakit juga mungkin masih belum terlalu banyak ya Pak Benar, ya, benar, klinik-klinik fisioterapi atau memang yang bisa melayani tentang fisioterapi ini Pak. Itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Jadi kalau kita terjadi olahraga, tentu yang pertama diserahkan ke ahlinya, Iya, benar, yang Pak. kompeten di bidangnya ya. Ya, kompeten di bidangnya itu terutama ke rumah sakit ya memang tempatnya ya. Iya benar. Tapi Pak. mana yang Bu Muada sampaikan tadi bahwa kita ke rumah sakit cedera olahraga ini masih awam. Iya. Kecuali dia mungkin fraktur ya, patah Atau ya. jadi luka besar. Luka besar ya. dan sebagainya, mungkin itu dibawa Langsung ke rumah di sakit. IGD, Ya. benar, Pak. Tapi kalau ini misalnya cedera sprain ankle, kesleo tadi ya, atau ototnya kram, atau kemudian bengkak, nyeri dan sebagainya, itu bisa Mbak De Ajeng tadi ya, Iya, bawa ke fisioterapi terdekat. Fisioterapi Ada ya, terdekat, Pak, iya. ya? Kalau di Kota Jambi ini sudah banyak klinik fisioterapi. Salah satunya di Kota Jambi di Handil ada itu Royal Physio. Oh itu tempat Bapak ya, tempat memang Iya. klinik Bapak ya. Itu memang khusus- harus ada izin tertentu sendiri ya Pak Oh ya? ya, karena membuka satu, ini bukan klinik. Kalau klinik itu harus ada dokter dan sebagainya. Ya. Tapi ini praktik mandiri. Praktik mandiri. Tapi praktik mandiri yang sudah legal, karena sudah ada surat izin praktek fisioterapinya, Begitu. diketahui oleh Pemda setempat. Nah, jadi itu sah secara perundang-undangan ya, perundang-undangan sah. Jadi kalau Mbak Diajeng tadi tanya, kalau dia Tanjung Jabung Barat, di sana belum ada klinik, setahu saya. Kalau dia di Kota Jambi, di Handil ada, kemudian di daerah Mayang ada, silahkan memilih. Karena nanti datang ke fisio itu mereka memang mempelajari tentang itu. Baik. Jadi memang kompetennya di situ dia. Kalau di Handil Jaya khusus memang cedera olahraga. Oh Cedera memang olahraga. sudah lengkap di situ ya Sudah Pak lengkap ya? di Handil Jaya, Royal Physio itu sudah lengkap dengan penanganan cedera olahraga. Baik Pak, sudah terjawab ya yang Ya. untuk pertanyaan Mbak Diajeng. Ya. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, mohon izin ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Kak, Iya, dengan siapa, di mana? dengan Tiara di Jambi. Iya, Tiara di Jambi. Silakan langsung saja yang ingin ditanyakan seputar tema kita hari ini dengan Bapak Adi yang merupakan fisioterapis kita pada hari ini. Silakan. Jadi saya mau nanya, penanganan pertama pada cedera pergelangan kaki apa ya? Oh baik, penerapan pertama Ya. terhadap cedera pergelangan kaki ya. Ini mungkin Mbak Tiaranya sering lari nih ya kalau cedera kaki gitu ya. Iya, iya, begitu ya Mbak Tiara ya. Ada lagi Mbak yang ingin ditanyakan? Udah cukup. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Ya. Oke. Gimana ini Pak? Pertanyaannya bagus nih. Kan juga salah satu yang sering terjadi cedera itu olahraga tuh lari memang Pak. Ya, Karena benar. kan mungkin dengan sepatu yang kurang nyaman atau dengan memang trapnya yang kurang bagus, misalnya lari gitu kan Pak. Terus tiba-tiba kesleo. Nah ini Ya. yang Bapak bilang kesleo tadi Ya. ya. Nah itu gimana tuh Pak penanganan awalnya? Jadi kalau ini terjadi seperti itu?
Bu Muada pas ini dengan tema kita, bagaimana penanganan pertama ya, atau yang disebut kita fase akut tadi. Pasca akut, masih bahas Pasca pasca akut kita Pak ya. Jadi memang kalau fase akut itu dia secara teorinya itu not harm. Not harm ini berarti HARM. Harm ya. Iya, harm. Jadi heating, alkohol, running dan massage. Oke, saya ulangi. Iya. Heating berarti tidak boleh dikasih yang hangat-hangat atau yang panas. Balsem, terus ternyata nggak boleh ya, nggak Pak boleh ya? dikasih gel yang mengandung unsur hangat atau panas. Kenapa? Iya. Karena pada saat jaringan itu cedera, pembuluh darahnya melebar atau kita disebut vasodilatasi ya, pelebaran pembuluh darah. Jaringan itu rusak karena benturan atau tadi jatuh tidak sengaja. Kemudian dengan kita kasih yang hangat, Iya. maka jaringan itu akan semakin Oh, malahan dia malah Iya, bereaksinya beda. Mestinya dia mestinya ini harus vaskokonstriksi. Pembuluh darahnya harus kita perbaiki. Dengan salah satunya kompres es. Kompres es, Jangan ya, kasih hangat. Satu itu. benar, Pak. Tidak boleh dikasih gel yang hangat, kemudian mengkonsumsi alkohol, kan itu mempengaruhi juga dari vasodilatasi tadi. Kemudian running, dia belum boleh dulu dibawa lari dan jalan. Ya padahal dia sedang Ya. sedang ada yang tidak benar tadi Radang ya, tadi, kesleo radang bengkak dan tadi. sebagainya. Terus yang terakhir masas. Massage. Masas. Jadi Mbak Tiara, fase akut itu kontraindikasi masas. Oh, baik. Nggak boleh ya. Iya. Terus apa yang harus dilakukan? Fries. Fries. Ya, PRICE, price. Apa Ya. itu, Jadi Pak? dia proteksi pada saat akut. Proteksi itu lindungi. Betul. Bisa pakai bidai ya, atau kita sebut eksternal fiksasi. Kemudian nanti R itu dia rest, dia harus beristirahat. Oh, begitu. Kemudian Tetap harus rest ya. istirahat. Kemudian ice, Ice. kompres yang dingin. Kompres dingin. Ya, Nah, kompres mungkin dingin. mohon izin Pak, kita jeda terlebih dahulu. Setelah Boleh. ini nanti mungkin bisa Ya. langsung kita peragakan nih Pak, praktek Baik. seperti apa untuk penanganannya ya Pak ya. Ya. Baik. Oke pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu fisioterapis Adi Saputra Junaidi, SPIS MFIS. Yang mana kita pada hari ini langsung praktek yang sudah disiapkan oleh narasumber kita yaitu Bapak Adi Saputra Junaidi. Ya. Tadi kan sesuai dengan pertanyaan pemirsa nih tadi ya Pak Adi ya, yaitu bagaimana penanganan awal apabila seseorang itu mengalami cedera olahraga. Nah, pemirsa, kali ini spesial langsung akan ada praktek yang diberikan oleh fisioterapis kita pada hari ini yaitu Bapak Adi. Dipersilakan Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Mada. Yang pertama adalah penanganan fase akut sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Jadi fase akut tadi ada bengkak. Bengkak itu disebabkan oleh penumpukan cairan. Nah, penumpukan cairan ini ada yang namanya limfatik yang ada di bawah kulit. Jadi kalau bengkak ini di anatomi tubuh kita ini ada namanya limfatik dan ada notnya masing-masing sesuai struktur anatominya Bu Muada. Jadi nanti ini yang saya bawa ini adalah lekotep, kinesiotaping. Iya Pak. Ini tidak ada hangat dan sebagainya, ini tidak ada unsur hangatnya. Oke. Tapi ini adalah yang akan diambil nanti efek recoilnya. Pada saat kita ditempel, dia nanti akan mengkerut seperti ini. Nah, jadi inilah yang akan memperlancar cairan limfatik yang akan mengurangi bengkak. Oh itu Ya, ya, baik. Warnanya ini pink ya Pak pink. ya? Menarik sekali warnanya. Jadi ini namanya kinesiotap atau lekotep, bisa untuk penanganan akut cedera dalam mengurangi bengkak. Oke Gitu. Pak. Kita coba ya. Iya boleh, silakan Pak. Bagaimana nih penanganan awalnya pemirsa bisa diperhatikan untuk penanganan awal. Yang pertama ini namanya kinesiotap ini kita dalam pemasangannya dalam spider. Ya, nanti kita buat seperti seperti jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Ya kan spider kan laba-laba Ya. ya Pak. Iya, gimana itu Pak ya? Jadi kinesiotaping ini saya jelaskan sedikit. Kadang atlet-atlet lokal banyak menggunakannya sebagai hiasan saja, digelangkan di tangan, kadang dijemput dan sebagainya. Padahal ini manfaatnya sungguh luar biasa ya. Standby gitu berarti Iya. ya Pak Adi ya, Iya. dipakai. Jadi digunakan. dia Bu Muada kinesiotaping ini fasilitasi, inhibisi dan stabilisasi. Kalau dia ada sprain, maka harus stabilisasi. Oh, distabil ya, biar dia stabil. Stabil. Nah, oke. Kemudian kalau dia lemah, bisa memfasilitasi dengan kinesiotaping. Kemudian kalau ada bengkak, menginhibisi tadi. Nah, ini kita coba untuk dia menghilangkan bengkak. Yang pertama, boleh
Masnya ke sini lagi sedikit. Iya. Ya, gitu. Ini misalnya ada bengkak tadi ya. Ada bengkak tadi, kemudian pergelangan kaki di pergelangan tadi kaki ini sprain ankle. Kemudian akan kita beri untuk kinesiotapingnya. Cara masangnya yang pertama, buat kinesiotapingnya menjadi beberapa bagian. Kemudian nanti langsung kita tempel pada daerah yang bengkak. Untuk ini dijual bebas ya Pak? Boleh kami Boleh. orang awam membelinya? Ini dijual bebas. Oke. Tinggal Ini sebut dijual aja bebas. tadi Kinesiotap. Kinesiotap. Ya. Baik. Oh, Ini no ditempelkan. stretch ya. Angkernya penempelan pertama tidak boleh di stretching. Kemudian Oh, ini tidak ditekan kuat dulu Iya, ya Pak? tidak ditarik ya. Oh, tidak ditarik, baik. Tidak ditarik. Kemudian baru posisikan, diarahkan ke daerah yang bengkak. Ya, ini kan Di cover gitu ya Pak? Maksudnya di ya. bagian yang bengkaknya? yang bengkaknya. Ini yang kita harapkan tadi adalah yang saya sebut tadi adalah efek recoil. Di mana efek recoil itu dah nanti yang akan memperlancar Menstabilkan cairan tadi ya. limpatik menuju notnya. Nah, sehingga bengkak itu akan berkurang. Oh iya. Itu Bu Mawada. Baik Pak, lanjut. Oh jadi seperti spider ya Pak ya? Memang Ya, dibentuk seperti spider. jaring laba-laba gitu. Makanya tadi dipotong-potong menjadi beberapa bagian Beberapa itu ya bagian, Pak ya? ya benar. Berarti sangat- ini orang awam pun juga bisa ya Oh, Pak? bisa, Kalau bisa. saya habis lihat, ini saya Bisa. bisa nih tinggal gunting, bagi Gunting, jadi ya. beberapa. Tapi mestinya dia harus tahu anatomi tubuh dulu. Arah notnya ke arah mana, karena dia harus mengarah ke notnya limpatik tadi. Oh yang sesuai dengan Yang yang sesuai terkena peradangan Peradangan tadi. itu. Baik, Nah, Pak. sehingga nanti peredaran dari cairan limpatik ini menjadi lancar, sehingga bengkaknya itu Ini panas nggak Pak? Nggak hangat? Enggak ada, ini enggak ada efek hangat. hangat, Yang ya. kita harapkan tadi adalah efek recoil, efek yang mengangkat kulit sehingga cairan limpatik itu menjadi lebih baik. Betul, baik Pak. Kemudian yang kedua sama di sisi yang satunya. Oh berarti memang beneran seperti spider ya Pak ya? Iya. Dibuat di samping sebelah sini juga, ditempel. dia seperti Ditempel, itu. benar, Pak Muada. Ada pengaruh perbedaan ininya nggak Pak nanti? Hasilnya kalau ternyata nempelnya salah. Oh iya, Oh iya ya Pak ya? iya. Nanti kalau penempelannya tidak pas, maka efeknya tidak ada, Bu Muada. Oh baik, hanya cuma jadi tempelan ya Jadi Pak ya? iya. Ini bisa beberapa kali pakai atau Ini- cukup satu? Bisa sekalinya cuman Pak? Dia ini bisa dipakai selama 3 hari dengan catatan Ya. tidak ada iritasi ya. Oke. Iritasi gatal. Misalnya gitu. tidak cocok ya dengan Ya. tempelannya gitu ya? Dan ini meresap, bisa dibawa untuk mandi. Oh baik. Harusnya baiknya diganti dalam berapa kali? Dalam seminggu atau berapa hari gitu Pak? Enggak? 3 hari. Oh, 3 hari, tiga hari. wajib ganti. 3 hari itu sudah 3 hari wajib wajib ganti. Tapi kalau kita aktivitasnya di luar ruangan, di 2 hari harus ganti karena kotor kan, karena Oh iya debu benar. dan Apalagi warnanya pink gini ya Pak. Iya. Ini sebanyak pilihan warna kayaknya sebenarnya Pak ya. Cuman biar lebih semangat melihatnya, makin biar sehat gitu ya Pak. Iya, benar. Baik. Oke. Ini Boleh. contohnya ya. Ya, Boleh, silakan. duduk. Lagi geser ke sini biar pemirsa melihat di rumah. Jadi ini yang saya sampaikan tadi adalah efek dari pemasangan kitap spider. Nah, efek ini nanti pada saat kaki bergerak, maka ada efek recoil yang saya sebutkan tadi mau ada. Oh begitu. Nah, efek recoil inilah yang akan memperlancar cairan limpatik sehingga bengkaknya akan berkurang. Itu yang pertama untuk mengurangi bengkak ya. Benar Pak. Kemudian yang berikutnya, apabila ini dislokasi, berarti harus stabilisasi. Bisa juga menggunakan kinesiotap, ya, Oh, khusus begitu untuk lagi. stabilisasi. Jadi posisikan dia dengan posisi netral dengan anatomi tubuh. Baik Pak. Selama fase akut yang saya sampaikan tadi, 2 kali 24 jam. Gitu. Jadi selama 2 kali 24 jam kita pakai ini dulu ya Pak ya? Ya, mengurangi bengkaknya. Nggak boleh dikasih yang tadi yang Yang panas. Balsam ternyata nggak bener ya Nggak Pak boleh. ya? Wah, Terus ternyata pemirsa tidak boleh dikasih balsam. dimasas. Dimasas pun juga belum nggak boleh. Tetap harus dibiarkan seperti ini 2 kali 24 jam, 2 kali 24 jam tadi itu, price tadi. Proteksi, lindungi, rest, istirahat. Rest, istirahat. Kemudian kompres ice,
Bukan C. air Kompresi. panas ya, dok? Bukan. Pak ya. Iya. Ternyata dia malah air hangat, air Air dingin. dingin. Oh, Kemudian air kompres itu tekanan ini. Bisa ini bisa dengan bandage. dingin. Bandit ya, diikat gitu ya berarti. Kemudian elevasi. Elevasi itu pada saat tidur, pada saat dia beristirahat di rumah, ini harus lebih tinggi dari jantung. Oh, berarti Supaya pakai aliran ada yang boleh nyangkut gitu, bantal, boleh yang lain yang bisa Benar-benar. posisikan dia harus lebih tinggi di jantung dengan harapan aliran darahnya menjadi baik menuju ke jantung sehingga bengkaknya berkurang, nyerinya berkurang. Oh, berarti memang harusnya dalam 2 kali 24 jam itu tidak boleh diberikan penanganan apapun Ya. dulu selain yang ini ya? Selain price. Price ini tadi ya. Proteksi, rest, ice, kompresi dan elevasi. Itu pun kalaupun ke klinik fisioterapi juga akan Juga seperti sama. itu kan ya? Ya. Nanti Berarti, kalau ke klinik fisioterapi nanti dibeli ultrasound. oh, ada ultrasound. Ada ultrasound ini alatnya. khusus untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oke. Itu akan lebih mempercepat. Itu lebih mempercepat lagi. Ya. Tapi ini kan penanganan pertama ya. Penanganan pertama Pak Adi? ini, untuk pasca akut. Pasca akut. Jadi penanganan pertama pasca akut tadi dengan syarat ada bengkak ya. Maka kita pakai spider. Kalau dia ada dislokasi atau perubahan struktur sendinya, maka kita pakai stabilisasi. Stabilisasi bisa menggunakan kinesiotape, bisa menggunakan di meja kita tuh ada namanya bandage. Oh, bandage. Oke, setelah ini boleh pertama kompres es ya. Kompres Dikompres es es dulu. ya. Ini sudah dikasih kinesiotaping, kemudian dia beristirahat. Oke, tidak Dan boleh malah dibawa lari-lari gitu nggak ya. boleh, Pak, apalagi ditekan-tekan Bu Muada. Oh, dimasas. dipijat-pijat Iya. gitu malah nggak boleh. Ini jaringannya rusak, pembuluh darahnya melebar, tambah kita pijit, mestinya Memperburuk ya. memperburuk, maksudnya 4 hari sembuh bisa jadi 1 sampai 2 minggu. Oh, Begitu. baik. Makanya dia tadi secara teori not masas. Oh, begitu tidak Ya. boleh malah diadakannya penekanan Bener. atau apapun. Jadi pemirsa di rumah apabila cedera pas akut tidak boleh dipijit, Iya. tidak boleh kasih yang hangat-hangat, Balsem terutama ini, Pak Adi. balsem atau gel yang hangat, kemudian tidak boleh dibawa lari dulu, dia harus beristirahat. Istirahat terlebih Beristirahat. dahulu. Kalau pas akut nanti akan kita jelaskan di sesi Baik, berikutnya ya. Baik. Berarti misal nih, kan Pak Adi kadang suka balu nih Pak Adi. Itu gimana nih? Kadang panik nih, kan aduh balu gimana. Ya. Itu sama, tetap dibiarin aja dulu. Tetap Tetap sama. dikompres pakai Ya. air dingin tadi aja Ya, dulu dengan cukup. syarat satu tidak ada fraktur ya, tidak ada patah. Patah. Itu berarti Ya. ke kronik nanti kita bahas ya Pak Adi. Tidak ya. ada patah, tidak ada dislokasi perpindahan sendi. Oke. Kalau ada patah atau fraktur, berarti harus ke ahli ortopedi, yang dokter kita arahkan khususnya, lagi iya ya. bedah dia untuk pemasangan internal fiksasi pada fraktur. begitu. Kemudian apabila ini dislokasi, berarti harus reposisi, positioning, kembalikan dia ke posisi anatominya dulu. Aslinya ya, Iya. yang seperti awalnya Iya, begitu. benar. Tapi kalau ini cuma sprain, cedera ligamen itu tadi. Proteksi dia lindungi, kemudian tidak boleh dipijit dan kasih yang hangat-hangat. Price intinya Berarti gitu. 2 kali salah 24 ya jam. dok ya, misal nih anak lari-larian jatuh keseleo terus langsung bawa pijit. Nah ini buat pemirsa nih, berarti nggak boleh kalau Benar. dalam dunia kesehatan Iya. ya. Kadang kan saya nih emak-emak nih adu panik nih kan anak-anak jatuh keseleo. Langsung dibawa ke tukang pijit. pijit. Wah, ternyata Oh, nggak iya. boleh ya Nggak Pak Adi. boleh. Itu gimana kalau dalam sisi fisioterapi Iya. dalam dunia kesehatannya tuh? Karena tadi pada saat dia jatuh, kemudian jaringan rusak, baik itu tendon, otot, ligamen, dan anatomi yang lainnya ada di situ rusak, maka pada saat dipijit, ditekan, digerakkan, ya semakin robek jaringannya. Oh, Maka semakin bengkak, semakin nyeri, semakin merah. sedang begitu Iya, ya. semakin radang, mestinya dia bisa sembuh 4 sampai 5 hari, bisa jadi 10 hari, 2 minggu. Nah, Begitu ternyata lah. itu untuk pemirsa ya, ini memang benar-benar edukatif banget untuk Iya. pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah, bahwa kalau tindakan seperti itu jangan langsung dibawa pijat Langsung atau dibawa urut pijat, ya. begitu ya. Tapi boleh nggak sebenarnya dok pijat ini, Pak? Kalau misalnya pijat ini kita udah bawa berobat, kemudian tetap ada kepengen pijat, boleh sebenarnya ya Pak Adi? Satu, pijit itu yang pertama Bu Muada untuk relaksasi otot ya. Relaksasi otot. Batas Yang itu ya, pertama, relaksasi iya. otot. Relaksasi otot, kemudian memang ada massage, sport massage khusus sebelum olahraga atau iya. sesudah olahraga. Tapi kalau cedera tak bisa dimasas. Oke. Ya, pas akut ya. Pasti Kalau setelah kronik nanti, misalnya ini setelah fase kronik, nanti akan kita jelaskan di session Oke, berikutnya. baik. Izin Pak Adi, ada yang menelpon, kita sapa terlebih dahulu, boleh ya? Baik.
Halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Natali di Jambi. Iya, dengan Mbak Natali. Silakan langsung saja apabila ada yang ingin ditanyakan seputar tema kita hari ini dengan Bapak fisioterapi kita. Silakan, Pak. Ini kami mau nanya, boleh tidak setelah cedera dibawa ke tukang urut? Dan apa bedanya fisioterapi dan tukang urut itu ya? Oke, nah berarti nyambung dengan yang saya mau tanyain tadi sebenarnya nih Pak Adi. Iya, iya, Boleh iya. nggak setelah cedera dibawa ke tukang urut, kemudian bedanya fisioterapi dan tukang urut? Iya, berarti bisa dibilang fisioterapi ini tukang urut medis. Nah, nanti gitu pemikirannya ya Mbak ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? Nah, itu aja Pak. Ya, cukup ya, terima kasih. Silakan Pak Adi langsung dijelaskan. Baik, pertama pertanyaannya adalah boleh tidak setelah cedera bawa ke tukang urut? Ya, ke tukang urutnya mau diapakan dulu? Oke, Ya, benar. ya. Tindakan apa? Iya, kalau tukang urutnya dikompres, ya, kemudian dia proteksi lindungi, kemudian dikompres es, boleh, Oh, nggak salah. nggak salah Ya, nggak salah tukang urut nggak salah. Tapi apabila dibawa ke tukang urut langsung diurut, tidak boleh. Nah, itu yang Tidak berbahaya boleh. tadi Ya, ya Pak tidak ya. boleh. Karena pada saat tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi, jaringan rusak tambah dipijit, Malah tambah makin meradang. meradang ya Iya. Pak Adi ya. Baik Pak Adi, terima kasih ini untuk prakteknya tadi juga sudah dan juga sudah terjawab pertanyaan dari Mbak tadi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Fisioterapi, Bapak Adi Saputra Junaidi, SPs MPs. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana praktek ya Pak Adi ya untuk penanganan awal apabila terjadi cedera olahraga pasca akut. Ya, yang pasca mana akut. dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya. Begitu ya Pak ya. Nah, sekarang nih dengan tema kita lanjut nih Pak Adi, kita bahas bagaimana kalau halnya dengan yang pasca kronik. Ya. Yang ternyata lebih lagi berarti ya untuk dari pasca akut menuju pasca kronik. Kronik. Ya, silakan langsung dijelaskan Pak Adi. Baik, Bu Muada, setelah fase akut ini dia namanya ada fase subakut. Subakut. Subakut, Baik. ya, Ada tingkatannya, ya, gradingnya lagi akut, ya Pak Adi ya. subakut dan kronik. Nah, kalau tadi Bu Muada tanya bagaimana fase kronik? Fase kronik inilah perbaikan fungsi. Oh, baik. Ya, setelah jaringannya baik, bengkaknya sudah hilang, nyerinya sudah menurun, kemudian warna kulitnya sudah membaik, vasodilatasinya sudah oke, maka dilakukanlah latihan. Oke. Ya, atau exercise, ya, namanya exercise. ya, Pak Adi ya. Jadi latihannya bagaimana? Latihannya tergantung dengan kondisi. Misal tadi kita sprain ankle ya, sprain ankle ada pumping action, ya, menggerakkan kaki, ya. Kemudian nanti latihan ringan menggunakan beban. Ini saya membawa Contohnya contoh ya Pak ya. Jadi ini Itu karet Pak. ya karet. Tapi khusus ya untuk khusus terapi? untuk strengthening, penguatan. Jadi bisa ditaruh di kaki seperti ini, maaf. Kemudian Ditarik. ditekukkan ke bawah. Gampang putus nggak Pak? Enggak ya? Enggak. Itu elastis ya Pak ya? Ya, elastis. Jadi seperti ini. Baiknya di bed seperti tadi ya. Baik. Kemudian kemana saja? Ke semua gerakan. Ke semua gerakan. Samping kiri kanan. Samping kiri kanan. Menggunakan alat itu. Menggunakan Alatnya apa alat ini. namanya Pak? Ini karet khusus untuk cedera olahraga ya. Oke. Bisa dibeli secara umum Bisa. juga ya sama pemirsa. Baik. Elastic band ini bisa dipakai untuk Banded ya? ya. Kemudian tergantung cederanya lagi, misalnya pada bahu ya, Iya, shoulder bahu. ya, misalnya dislokasi, subluxasi dan lain sebagainya. Setelah fase kronik apa yang dilakukan? Satu, harus diasesmen dulu oleh ahlinya tadi ya. Oke. Berarti harus bawa ke fisioterapi lagi, dicek kondisinya apa yang dia butuhkan. Misalnya kalau dia membutuhkan latihan penguatan, yang saya contohkan tadi. Kemudian dia melihat lagi dari struktur komponen supaya ini tidak terjadi cedera yang berulang. Jadi yang menyebabkan cedera ini apa? Dari fisioterapi bisa melakukan pemeriksaan itu. Jadi dia melakukan asesmen Iya. dari awal sampai akhir, menjadi catatan nanti apa sih penyebab cedera ini terjadi tadi? Apakah alat yang dia pakai atau lapangan yang digunakan, kemudian atau mungkin ada Medianya mungkin kan. postur anatomi tubuh yang dapat menyebabkan sprain ankle itu terjadi. Contoh ya, saya contohkan, iya. sprinter kalau hamstringnya memendek itu akan mempengaruhi pola dari melangkah berjalan. Sprinter ini apa Pak? Pelari, Pelari. pelari Oh, ya, iya, baik. pelari itu
dia menggunakan komponen tungkai bawah atau kaki ya. Benar-benar. Pada saat komponen hamstringnya tidak maksimal, back muscle-nya tidak baik, maka pada saat fase lari atau fase jalannya yang cepat itu akan mempengaruhi dari keseimbangan dari ankle-nya. Oh, langsung berpengaruh Langsung ya Pak ya, kalau berpengaruh. terjadi anatominya malah Benar. yang bermasalah gitu Benar. ya Pak ya. Jadi memang pemirsa yang harus kita lihat, makanya saya sampaikan tadi Bu Muada, ini harus dengan orang yang kok di bidangnya atau memang kompetensinya di situ Profesional ya, yang profesional. Betul. Satu ya berarti orang itu harus belajar anatomi, ya. Benar-benar. Kemudian orang itu memahami tentang pemeriksaan. Oh iya. Kemudian barulah nanti menentukan latihan. Kalau Bu Mu ada sampaikan, Pak Adi, bagaimana penanganan cedera kronik pada ankle? Iya, benar. Saya harus cek dulu. Oh, nggak bisa cuman teoritis ya, Harus harus memang dicek benar-benar dulu. bagaimana kondisi. Bagaimana sesungguhnya. kondisinya? Sering konsul ya misalnya sama saya, Pak Adi saya mau konsul, boleh silahkan. Saya cedera lutut nih, Iya. latihannya bagaimana? Oke. Saya harus tahu dulu kondisinya Kondisi seperti apa. Dicek dulu. Dicek dulu kondisinya seperti apa, jaringan mana yang cedera, sehingga nanti baru kita bisa menentukan latihan yang bisa dilakukan. Baik itu home program lakukan di rumah ataupun pada saat latihan di ruang fisioterapi. Begitu Bu Muada. Berarti peran penting fisioterapi ini ternyata banyak ya Pak Adi ya, karena saya juga tahu ternyata di bagian olahraga-olahraga atau di tim-tim bola ada ternyata terapis yang standby ya Pak Adi ya. Nah Iya. ini berarti sangat penting sekali ya. Mungkin pemirsa belum tahu nih Pak Adi, seberapa penting sih fisioterapis ini, apalagi terutama dalam dunia olahraga, di mana ada yang siap siaga ya Pak Adi ya, Ya. untuk standby apabila terjadi cedera pada atlet-atlet kita. Itu mungkin bisa Ya. dijelaskan, mungkin pengalaman Pak Adi, karena saya tadi juga dapat info bahwa ada asosiasinya ya untuk fisioterapis Ya. ini. Nah bisa dijelaskan mungkin Pak Adi seperti apa urgensi dan pentingnya fisioterapi ini kalau Ya. untuk kita. Silakan. Baik, Bu Muada, bahwa fisioterapi itu memang kita harus Perhimpunan Fisioterapi Olahraga Indonesia, PPOI namanya. Ya. Jadi setiap klub ya yang profesional, dokter, fisioterapi, ahli nutrisi, psikolog, masesur itu harus ada dalam satu klub itu. Oh, Begitu. Itu yang sudah memang profesional. Ya. Misalnya Jambi, apa kalau Jambi ya Jambi Kota Jambi ya. ya. Kalau misalnya Klub-klub kalau gitu ya. ya SFC kalau di Sriwijaya ya, atau Persikabo, benar. Persija dan sebagainya. Mereka punya itu Bu Muada. Oh, Punya ada itu. tim khusus, Khusus. ya. Jadi ada dokter khusus, Tim ada medis, fisioterapi, ada ahli nutrisi, kemudian ahli psikolog, lengkap. Karena atlet membutuhkan itu. Nah, jadi kalau di Jambi ini kita saya juga bergabung dengan membantu ikut KONI, Dispora. Kemarin yang kita barusan selesai di kegiatan Piala Gubernur. Oh iya, Gubernur. benar ya Pak ya, Ya. Gubernur Cup ya. Gubernur Cup. Jadi kita diajak oleh Berkolaborasi ya, Pak, untuk di bagian penanganan cedera. cedera ya, Ya. fisioterapis itu. Standby Fisioterapi. berarti Standby, ya. standby. Jadi kita melihat bagaimana posisi atlet jatuh, Oke. bagaimana yang menyebabkan dia cedera. Sehingga pada saat kita lari ke lapangan kita sudah tahu kondisinya. Oh ini cedera ligamennya, otot dan sebagainya. Oh, ternyata keren juga ternyata fisioterapis ya Pak Adi ya. Ada perannya juga. Iya. Nah itu tadi kan sesuai penelpon tadi nih Pak Adi yang bilang apa bedanya fisioterapi sama tukang urut. Nah ini Iya. kan masih stigma negatif ya Pak Adi ya. Dikira bahwa fisioterapis ini adalah tukang urut. Nah Iya. padahal mungkin bisa dijelaskan perbedaannya kalau tukang urut itu seperti apa. Atau mungkin massage ya yang Iya, lebih massage. ininya ya. Nah mungkin bisa dijelaskan bedanya mungkin Pak Adi. Silakan Pak Adi. Jadi kalau begini, kalau fisioterapi tentu tenaga kesehatan medis yang profesional, yang secara hukum kapsalnya Legal ya, juga. legal ya. Bahkan saya dulu kuliahnya dari Diploma 3 Bu Muada. Oh dari awal ya Pak ya, D3 dulu. Kemudian saya ngambil S1, kemudian saya ngambil magisternya, Iya. kemudian Fisioterapi ya, linear. fisioterapi ya. Terakhir saya ngambil profesi, Oh begitu. bahkan sampai guru besar ya fisioterapi. Iya, benar. Jadi memang fisioterapi itu bukan didapatkan hasil dari pelatihan, Atau ilmu turunan. ilmu turunan, gitu ya, Pak Adi. karena dia langsung pendidikan. Nah bedanya dengan tukang apa namanya tadi, masesur ya. Masesur ya, itu mases kan ada juga nih, Ya. ada juga memang. Masesur mereka juga punya pelatihan. Sertifikat gitu Iya, kali ya. sertifikat pelatihan. Salah tidak mereka nggak salah, boleh saja. Yang penting mereka harus tahu dengan yang saya sampaikan tadi. Mereka paham anatomi, mereka paham tentang penanganan akut dan kronik, sehingga bisa berkolaborasi. Itu yang kita harapkan. Jadi adanya masesur fisioterapi
terganggu, tidak. Begitupun adanya Mas Yasur, Mas Yasur masa terganggu bisa tidak. Kalau bisa kita berkolaborasi. Jadi sama-sama kita menangani tentang cedera atlet ini. Betul. Seperti misalnya klub-klub besar waktu SEA Games itu Mas Yasurnya ada Bu Muada. Oh, ada khusus Ada. ya. Jadi dia bukan setelah fisioterapi saja. bukan Mas fisioterapi Yasur juga aja. ada. Jadi mereka sebelum bertanding ini relaksasi otot. Benar. Itu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tupoksi berarti, Pak masing-masing, Adi, ya? iya. Jadi kalau pertanyaan tadi apa bedanya itu? Kita memang fisioterapi Khusus ya. khusus memang secara Penanganan penanganan masing-masing. masing-masing, terus secara pendidikannya berdasarkan perundang-undangannya. Baik, begitu Pak Adi ya. saya Nah, pendidikan sekarang begitu. yang ingin saya bahas nih, pencegahannya. Karena kan pasti tadi sudah kita bahas tentang edukasi pengetahuannya bagaimana untuk penanganan awal. Nah, Ya. sekarang nih, cara mencegahnya nih cedera olahraga ini Pak Adi seperti apa? Untuk di pemirsa yang mungkin awam, yang tidak tahu olahraga asal olahraga Ya. aja, nah mungkin bisa jelaskan Pak Adi. Satu, pencegahan cedera ini harus kita lihat satu peralatan yang kita gunakan ya. Iya. jadi Sepatunya jangan kebesaran bisa menyebabkan Ngaruh nanti pas sepatunya kebesaran, kekecilan, kemudian Berpengaruh ya, Pak berpengaruh. Kemudian komponen lapangan atau komponen media yang akan kita lewati pada saat olahraga Betul, menurun, mendaki dan sebagainya itu dapat menyebabkan cedera. betul. Pak. Kemudian yang ketiga juga itu yang saya sampaikan ke Bu Mawadah tadi, bahwa kita berolahraga itu komponen tubuh kita harus bagus, posturnya harus pas, Benar. fleksibilitas ototnya harus baik, kemudian harus ada pemanasan, Warming up. Ya, Jangan lupa berarti jangan lupa warming up. pemanasan. Nggak boleh langsung ya. Nggak boleh langsung. Otot itu nggak bisa tiba-tiba langsung ditarik secara maksimal. Betul. Dia langsung bisa spontan, reaksinya pecah akan jadinya, akan rusak jaringan. Sama kayak ngangkat beban ini ya, jangan boleh asal juga ya Pak Adi ya. Harus ada pengetahuannya juga. Makanya sering sampaikan, saya setiap hari juga olahraga, menyapu di rumah, mengapel olahraga. Itu nanti kita bahas ya Pak Adi Oke, ya. siap, Izin oke. kita iklan terlebih Baik. dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat dan tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Adi Saputra Junaidi, merupakan fisioterapis kita yang mana tadi telah menjelaskan secara panjang lebar tentang cedera olahraga. Nah, tadi sedikit sebelum iklan kita singgung bahwa saya sebagai ibu-ibu, mungkin pemirsa juga udah biasa juga olahraga, udah nyapu, udah ngepel, gerak terus. Nah, itu apakah bisa disamakan dengan itu juga disebut olahraga nih Pak Adi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Adi, biar tidak salah persepsi. Wah, ini saya udah gerak nih, nyapu, Udah berkeringat ngepel, ya? ya udah berkeringat juga. Samakah gitu? Atau seperti apa dampak dan efeknya? Silakan dijelaskan Pak Adi. Baik, memang Mbak Muadah, kadang masyarakat umum menyampaikan kalau sudah berkeringat udah berolahraga namanya. Iya, benar. Berolahraga itu satu syaratnya adalah harus ada warming up dan Oke. setelah itu harus ada pendinginan. Oh, Cooling iya. down ya. Cooling down ya. Iya, harus ada Pemanasan, ada juga pendinginan. Pendinginan itu disebut olahraga. Apakah saya tanya Bu Muada nyapu ada pemanasan dulu nggak? Enggak lah Pak Adi. Nggak Ada- mungkin saya ngeregangin otot dulu sebelum megang sapu gitu kan Pak Adi. Ada pendinginannya nggak? Enggak juga. Enggak, Oh, Pak. pendinginan ngipasan mungkin Oh, ngipasan. kan. Udah selesai duduk. Ya, Nah, berarti bukan seperti itu ya itu Pak tidak Adi? bisa disebut dengan olahraga. Jadi olahraga itu pemirsa adalah kita harus ada pemanasan, kemudian pergerakan khusus, baru berolahraga. Berolahraga itu bukan mengeluarkan keringat saja ya. Berarti bukan berarti mengeluarkan keringat itu Iya, berolahraga ya. Iya, berolahraga itu adalah satu untuk kardio, pernapasan ya. Kardio, pernapasan, kemudian peredaran darah, kemudian baru ke otot. Barulah yang disebut keringat ya yang keluar ya. Benar Pak Adi. Kemudian barulah nanti ada cooling down, itu disebut olahraga. Kalau menyapu, mengepel rumah itu enggak Itu dimasuk aktivitas olahraga. harian. Aktivitas sehari-hari. Ya, bisa begitu, disebut Mada. begitu ya Pak Adi ya. Baik. Nah, jadi biar pemirsa jadi lebih tahu nih, edukasi untuk pemirsa bahwa pergerakan harian, aktivitas harian itu bukan termasuk olahraga ya Pak Ya, Adi. itu aktivitas hari-harian Baik. ya. Nah, terakhir Pak Adi, sebelum kita ke kesimpulan nih Pak Adi, bagaimana kita mengetahui bagian-bagian atau di jaringan-jaringan mana yang ternyata itu cedera Pak Adi? Mungkin dalam dunia fisioterapis yang bisa menjawab itu Pak Adi, untuk mengetahuinya. Itu seperti apa tuh Pak Adi? Oke, ini yang menarik, gitu Pak Mada. Karena tidak semua orang paham tentang ini ligamennya. Nah, itu ligamen aja nggak tahu itu apa gitu kan. Ini ototnya. Iya, benar. Oh, ini tulangnya, ini sendinya atau ini sarafnya yang bermasalah. Nah, di pendidikan di fisioterapi itu dipelajari selama
2 semester pemeriksaan itu yang buat spesifik. beda ya Pak Ya. Adi ya. Jadi pada saat saya melihat orang itu jatuh, pada saat di lapangan ada yang namanya secara teorinya TOTAPS, talk observasi, aktif pasif skill dilakukan. Makanya pada saat kalau kita lihat pemain-pemain profesional Bu Muada, pada saat tim medis masuk, fisioterapi masuk, dia langsung ke atletnya, dia langsung memeriksa itu. Iya benar. Nah, jadi dia langsung tahu komponen yang rusak. Nah, dan itu menggunakan tes-tes spesifik. Misalnya untuk mengetahui ACL. Ada yang namanya anterior lower test ya. Iya. Anterior test itu untuk mengetahui, nanti ada tes spesifik, oh ini ACL-nya yang kena. Oh ini MCL-nya, karena di lutut itu ada 4 ligamen, ACL, PCL, MCL, dan LCL. Nah, itu tes khususnya ada. Nanti kalau kita mau bahas mungkin di sesi berikutnya akan kita praktekkan kembali. Iya, baik. Karena secara awam tidak bisa digambarkan Baik, masalah umum. Tapi kalau mereka melihat nanti bisa dilihat. Terus sekarang itu udah apa namanya itu, zaman itu udah dunia digital ya. Benar Pak Adi. Selain bertanya, membaca, bisa melihat di YouTube dan sebagainya. Benar. Bisa diakses ya. Bisa diakses, lebih bagus lagi ke yang lebih Ahlinya tadi, gitu, profesionalnya Bu tadi. Muada. Ternyata Ya. seperti itu ya. Penting sekali memang kita berkonsultasi langsung dengan ahlinya. Nah, itu gunanya terapis yang ada ya, Pak Ya. Adi ya. Baik Pak Adi, mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Pak Adi. Bisa Ya, diberikan baik, kesimpulannya terima kasih. untuk program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Silakan Ya. Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Muada. Terima kasih TVRI Jambi ya, Iya, Pak Adi. telah memfasilitasi dalam kegiatan ini sangat menarik untuk masyarakat Jambi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tadi yang pertama, cedera olahraga itu fase akut yang pertama itu ya, press dan not harm ya, Iya. proteksi, rest, ice, kompresi dan elevasi, Benar, dan not hitting, alkohol, running dan massage. Itu tidak boleh. Itu secara teori sudah, itu tidak boleh ya, dilakukan alkohol, massage tidak boleh. Kemudian setelah itu barulah fase subakut. Kemudian ke fase subakut, exercise general. Exercise-nya secara umum, exercise-nya exercise yang minim. Kemudian barulah fase kronik menggunakan exercise yang tujuan kita apa? Dengan hasil dari assessment. Oh, ini harus penguatan nih supaya tidak terjadi cedera nih, strengthening nih. Berarti kita kuatkan. Contohnya saya contohkan pada ankle tadi, menggunakan bench tadi ya, strengtheningnya, penguatan ototnya. Kemudian yang pertama yang menyebabkan cedera tadi itu yang saya sampaikan tadi Bu Muada. Lingkungan, peralatan yang dipakai, terus olahraga yang kita tekuni. Kemudian bagaimana cara melihat itu tadi, dari postur tubuh juga dapat menyebabkan cedera, body structure dan body function. Tubuh kita ini mempunyai struktur dan mempunyai fungsi. Nah, itu juga dapat menyebabkan cedera apabila dia tidak sesuai dengan struktur dan komponennya. Baik Pak Adi, sangat luar biasa sekali. Intinya Bu Muada, pada saat kita cedera, baik itu olahraga terkait dengan komponen seluruh tubuh kita, langsung ke tempat atau ke layanan yang profesional, Iya, rumah benar, sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya. Baik, supaya untuk penanganan memang sesuai dengan indikasinya, begitu ya Indikasinya, Pak benar, Adi ya. Bu Muada. Jadi Baik begitu. Pak Adi, terima kasih Pak Adi telah hadir di Studio TVRI Sama-sama. Jambi. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah, tentunya untuk pencegahan cedera olahraga. Karena kita semua memang diwajibkan seharusnya itu berolahraga ya Pak Adi. Kalau waktunya mungkin lebih dari 1 jam, bisa saya jelaskan secara spesifik. Bu Iya Muada. baik Pak Adi. Nanti kita selanjutnya lagi ya Pak Iya, Adi ya, dengan iya. tema yang lebih menarik lagi. Lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima Baik kasih. pemirsa, demikianlah program Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawada Warahmah pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.